Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan berita gembira, kabar baik, yaitu sekarang gabus sudah bisa dibudidayakan di Sumatera Selatan sebagai solusi juga untuk bahan baku pempek kito, pempek wong Palembang. Untuk yang mau pesan ataupun bertanya disilakan. Marilah kita mengikuti videonya. Penetasan anak gabus. Ini satu indukan nih, Pak. Satu indukan ini.
Alhamdulillah, ya, kita sudah sampai di kelompok Minahoki. Adalah kelompok pembudidaya ikan gabus pertama di Sumatera Selatan, adalah ini di Talang Keramat. Untuk itu saya langsung didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, Bapak Dr. Insinyur Septi Fitri MM. Kemudian di sebelahnya ada ketua kelompok Pak Beni, kemudian ada sebelahnya ibu juga sebagai anggota kelompok. Semoga kelompok ini sebagai kelompok percontohan dapat menjadi contoh tauladan untuk kelompok-kelompok yang lain di Sumatera Selatan. Oke. Awalnya karena kebutuhan ikan gabus di Sumatera Selatan, Palembang khususnya itu sangat besar. Jadi selama ini itu didapatkan dari hasil penangkapan di alam. Hasil penangkapan di alam ini makin lama itu makin kurang. Kalau dulu ikan gabus yang bahan PMP kita itu masih tercukupi dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Tapi sekarang tidak tercukupi lagi, akhirnya dari Sabang sampai Merauke ikan gabus didatangkan ke Palembang untuk bahan baku PMP tersebut. Jadi kalau ini kita mulai, kita ke depan itu akan kesulitan bahan baku untuk PMP masalah ikan gabus. Jadi ikan gabus kita sekarang ini yang ada di Palembang itu dari Aceh, dari Merauke itu didatangkan ke Palembang untuk bahan baku PMP. Yang karena hasil tangkapan di alam makin lama makin berkurang. Jadi dengan pertimbangan itu, prioritas kami di Kabupaten Banyuasin adalah membangun kampung gabus untuk dibudidayakan dengan target nanti semua pembudidaya ini bisa mensuplai bahan baku untuk PMP. Jadi nggak perlu lagi kita datangkan dari provinsi-provinsi lain yang ada di luar Sumatera Selatan. Nah, jadi kita sekarang ini sudah ada 2 kelompok yang membudidayakan ikan gabus ini, yaitu Minahoki 1, anggotanya 16 orang, 13 orang sudah langsung membudidayakan ikan gabus, dan Minahoki 2, anggotanya 12 orang, ke-12-nya sudah membudidayakan ikan gabus. Jadi dengan budidaya ikan gabus ini, dia bisa memanfaatkan pekarangan yang tidak terlalu luas pun, bisa kita manfaatkan untuk budidaya ikan gabus, sehingga nanti pendapatan masyarakat juga meningkat. Nah, salah satunya juga akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Banyuasin khususnya. Kedepan juga kita berencana kita akan membangun pabrik albumin. Jadi pabrik albumin ini ikan gabus yang diekstrak itu menjadi albumin. Albumin ini kita manfaatkan untuk banyak, untuk stunting, cegah stunting, dan untuk pengobatan orang yang baru luka habis operasi itu bisa albumin. Nah, ampas dari albumin ini pun juga masih bisa kita manfaatkan untuk olahan lainnya, untuk tekwan, untuk tempe masih kita bisa manfaatkan. Jadi ke depan kita sudah merencanakan juga membangun pabrik albumin. Untuk berita di Provinsi Sumatera Selatan itu berapa Pak? Dan khususnya di Banyuasin sendiri? Kalau kebutuhan di Sumatera Selatan sangat besar sekali, Bu, karena kita sudah terkenal di luar itu PMP Palembang. PMP Palembang ini bahan baku utamanya adalah ikan gabus. Karena ikan gabus ini makin lama makin kurang, makanya sekarang sudah banyak ikan-ikan laut yang dijadikan bahan baku untuk PMP. Jadi kebutuhannya sangat besar sekali, sedangkan produksi kita ibaratnya makin lama itu makin berkurang, karena kita tergantung dari alam. Kalau kondisi alam kita belum memungkinkan, malahan nggak ada, jadi didatangkan dari provinsi lain. Pak, untuk potensi budidayanya itu sangat besar sekali, karena ikan gabus ini itu ikan yang tidak terlalu manja untuk dibudidayakan kayak ikan mas. Airnya harus air mengalir, karena kita dengan air yang kayak gini itu kita sudah bisa, di kolam terpal kita sudah bisa. Jadi semua rumah tangga itu bisa melaksanakan ikan gabus. Nah, budidaya ikan gabus ini, jadi potensinya sangat besar. Bagaimana kita menggerakkan masyarakat itu, karena budidayanya tidak terlalu sulit dan airnya tidak butuh air yang mengalir dan tidak butuh asam-asam sedikit, juga masih bisa kita membudidayakan ikan gabus. mengenai pakannya sendiri seperti apa Pak Septi? Nah, untuk pakan ikan gabus ini, itu pakannya kita kombinasi. Jadi pertama itu 4 bulan pertama itu kita kasih pelet, makanan yang dibuat secara ini kita kasih pelet. Setelah dia besar, baru dicampur pelet dengan pakanan-pakanan, ada yang pakanan yang hidup, ada pakanan yang mati, yang dari daging-dagingan.
misalnya ada keong emas, ada seafood yang dari sawah-sawah, itu bisa sebagai pakan tambahan. Berarti pakannya tidak terlalu sulit juga ya Pak, dan tidak memerlukan biaya yang besar Pak ya? Tidak terlalu sulit, kita pakannya tidak terlalu sulit. Itu sudah ada di ikan gabus yang kita pelihara ini sudah mau makan pelet istilahnya, pakan yang buatan sendiri itu. Itu dari kecil, dari benih itu sudah diajari makan pelet. Nah ini yang kita berikan pada ikan gabus. Nah untuk lebih mempercepat lagi, ini kearifan lokal. Kalau ada masyarakat di lokasi dia itu banyak makanan alami yang berasal dari keong-keongan, ada berasal dari ikan popi-popi yang yang banyak hidup di selokan-selokan itu bisa kita berikan kepada ikan gabus, dan ikan gabusnya lebih cepat lagi membesarnya. Makasih Pak. Budidaya gabus itu tidak harus mempunyai lahan yang luas. Bisa dilakukan di rumah pekarangan kecil, kan? Dalam artian bisa untuk investasi. Nah kalau investasi kan pastinya menambah income untuk keluarga. 2 atau 3 kolam kan, dari simpanan. Perhatian Kepala Dinas Perikanan Banyuasin sudah cukup dicari. Bantuan juga sudah ada. Jadi saya yakin untuk kami petani prospeknya bagus. Pak Kadis, mohon penjelasan mengenai pendanaan dari kelompok. Nah, kalau pendanaan dari kelompok, kita mengandung perbankan. Perbankan, jadi kelompok ini kita arahkan ke perbankan, jadi perbankan yang mendanai melalui pinjaman melalui KUR. Alhamdulillah, kelompok Minahoki 1 itu sudah dapat pinjaman dari KUR. Jadi itu dibayar setelah panen. Nah, ini sangat membantu para pembudidaya ikan kita dan sangat membantu dinas dalam mengembangkan perikanan. Jadi permasalahan permodalan tidak merupakan permasalahan lagi. Jadi perbankan insya Allah itu siap membantu dinas perikanan untuk menyalurkan dana KUR asal dia memenuhi persyaratan. Alhamdulillah ini kelompok Minahoki 1 ini sudah mendapat bantuan pinjaman KUR dari Bank Sumsel Babel Syariah. Bank Sumsel Babel Syariah. Nah, Ya. Nah, gimana mengenai kelompoknya, apa antusias atau gimana Pak Kadis? Kelompoknya alhamdulillah sangat antusias. Jadi akhirnya tumbuh lagi Minahoki 2. Nah, dalam waktu singkat juga akan tumbuh kelompok Minahoki 3. Oh iya. Jadi terus terang kita mengembangkan kampung gabus ini supaya betul-betul kampung ini bukan hanya untuk Kabupaten Banyuasin saja, kita berharap seluruh provinsi Sumatera Selatan kita siap untuk dijadikan kalau mau melihat ke sini sebagai studi banding apa-apa, dan juga para pembudidaya kita siap mengajarkan yang sudah dilakukan oleh masyarakat di sini. Oh ya, untuk proyek percontohannya di sini sudah berhasil ya. Kita mulai di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadis. Enggak jauh enggak. Ini menang cepat, menang besar. Bobotnya ringan.
lah itu kan itu. Iya. Dapat 3 minggu mana? Ini pakai Lili mahal ini. Iya. pas panen nanti berapa hasil kita, berapa bulan dipelihara, berapa kilo beratnya, terus butuh pakan berapa, hasil jual berapa, hasil jualnya berapa, dicatat semua nanti. Ya, supaya kita tahu kalkulasinya. Kita panen itu bagusnya apa 1 tahun, apa 10 bulan. Nah, kalau setahun itu berapa beratnya? Mungkin agak besar. Iya, terus pakan itu kita butuh berapa? Itu kalau yang ini yang udah kan dalam ikan 2000 itu